Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Indrayani, NIM 23049. Saya Aulia Nanda dengan NIM 23050. Saya Rizka Syaramarani dengan NIM 23051. Saya Lisa Apriani, NIM 23052. Saya Ainun Hindustari, NIM 23056. Saya merupakannya dengan NIM 2323 10 10 10 59. Dari kelompok 8 dengan tema komunikasi terapeutik Pada klien gimana? Suatu malam di rumah sakit yang seharusnya suasana tenang tiba-tiba berubah menjadi riuh karena suara benda-benda yang terjatuh dan suara tangisan yang meledak-ledak. Pergi kamu, Mas. Pergi. Dan aku pergi, Mas. Saya tenang dulu ya. Tenang. Tenang. Kamu tuh gak ngerti apa yang aku rasain. Sayang, dengerin aku. Dengerin apa? Kamu tuh gak ngerti apa yang aku rasain. Gimana orang-orang lihat aku? Gimana tetangga lihat aku? Gimana teman-teman aku lihat aku? Gimana keluarga kita lihat aku, Mas? Sayang, dengerin aku. Lihat aku. Sayang, lihat aku. Kamu udah tenang, nggak usah kayak gini. Lihat orang-orang malu. Udah tenang. Kita bisa hadapin ini sama-sama, Dek. Keluarga pun menuju ke nurse station untuk meminta bantuan perawat. Permisi, Mbak. Iya, Bapak. Silakan masuk. Iya. Silakan duduk, Pak. Bagaimana, Bapak? Ada yang bisa saya bantu? Begini Mbak, istri saya sekarang lagi mengamuk di ruangan. Bagaimana ya Mbak? Atas nama siapa nih, Pak, pasiennya? Atas nama Ibu Caca di ruang meeting 3 Mbak. Baik, sebentar lagi saya akan ke sana. Baik Mbak, terima kasih. Iya, baik, Bapak. Ya. Sesaat setelah mendapat laporan dari keluarga pasien, perawat pun mulai menyiapkan diri dengan menenangkan diri dan memeriksa data-data pasien. Setelah memeriksa data-data pasien, perawat menuju ke ruang rawat inap untuk memeriksa kondisi pasien. Saat sudah sampai di ruang rawat inap, perawat mendapati pasien sedang menunduk dan menangis. Permisi nih, Bu. Assalamualaikum, selamat malam Ibu. Perkenalkan, nama saya Perawat Ainun, perawat yang bertugas pada shift malam hari ini. Tujuan saya kemari yaitu untuk menemani dan membantu Ibu dalam melewati kondisi yang sangat sulit ini. Bantu? Bagaimana kamu bisa membantu? Kalau kamu nggak tahu apa yang saya rasakan. Saya kehilangan bagian dari diri saya. Saya mengerti ini merupakan masa-masa yang sulit bagi Ibu. Keputusan ini memanglah tidak mudah. Saya di sini ada untuk menemani dan membantu Ibu dalam melewati masa-masa yang sulit ini. Sebelumnya, apakah Ibu bisa menceritakan apa yang Ibu rasakan dan apakah Ibu bisa menceritakan hal apa yang dapat membuat Ibu cemas dan khawatir seperti ini? Kamu tidak mengerti. Saya merasa hancur. Saya kehilangan bagian dari diri saya sendiri. Saya bisa merasakan betapa beratnya perasaan Ibu. Mungkin ada rasa takut dan kekhawatiran akan perubahan ini. Mungkin Ibu bisa menceritakan terlebih dahulu apa yang Ibu sangat takutkan saat ini. Bagaimana saya melihat diri saya sendiri? Bagaimana orang lain melihat diri saya? Saya nggak percaya bahwa ini terjadi pada diri saya. Kenapa harus saya yang mengalami ini? Kenapa? Saya sangat memahami, Ibu pasti merasa sangat kecewa dengan kondisi ini. Ibu merasa seperti tidak adil dan seolah-olah pasti akan kehilangan sesuatu yang berharga dari diri Ibu. Apakah benar seperti itu, Bu? Iya, Su. Saya sangat merasa kehilangan.
kondisi, tetapi juga tentang bagaimana perubahan ini akan mempengaruhi perasaan ibu terhadap diri sendiri. Apakah benar begitu, Ibu? Iya, Sus. Saya bisa memahami bagaimana ibu merasa tertekan dengan kondisi saat ini. Mungkin apakah ada sesuatu yang biasa ibu lakukan untuk membuat ibu merasa lebih tenang? Tidak ada, Sus. Saya tidak memiliki apapun yang bisa membuat saya tenang, kecuali semua ini tidak terjadi pada diri saya. Rasa kehilangan identitas memang sangat menakutkan dalam menghadapi kondisi seperti ini. Tapi sangat wajar bagi ibu jika ibu merasa sedih dan khawatir dalam menghadapi masa-masa sulit ini, Bu. Yang paling membuat saya takut itu kalau orang-orang melihat diri saya berbeda, Sus. Karena saya sendiri tidak bisa menerima diri saya, bagaimana orang lain bisa menerima diri saya. Mungkin ini bisa menjadi kesempatan bagi ibu untuk memahami diri ibu lebih dalam dan menemukan kekuatan baru dalam diri ibu. Mungkin bagaimana jika kita mendiskusikan tentang perasaan ibu saat ini, mungkin cukupnya hanya sekitar 30 menit atau sampai ibu merasa tenang. Tujuannya agar ibu dapat mengatasi perasaan yang ibu rasakan saat ini. Baik, Sus. Saya pikir itu bisa bantu saya. Saya juga pernah berpikir, tapi mungkin saya perlu waktu untuk bisa menerima ini. Tentu saja ibu tidak perlu terburu-buru. Saya akan di sini mendampingi ibu dalam setiap langkah menghadapi masa yang sangat sulit ini. Ibu tidak sendirian dalam perjalanan ini, dan setiap emosi yang ibu rasakan itu merupakan hal yang sangat wajar. Seperti itu, Ibu. Apakah ibu ingin menyampaikan perasaan ibu lebih dalam? Cukup, Sus. Baik, terima kasih Ibu telah membagikan perasaan Ibu dengan saya. Selanjutnya saya akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter untuk mengatasi permasalahan dari kecemasan Ibu. Mungkin saya pamit undur terlebih dahulu ya Bu. Selamat malam Ibu. Setelah ditemui oleh perawat, pasien pun nampak lebih tenang dibandingkan dengan sebelumnya. Setelah menemui pasien, perawat dengan segera berkonsultasi dengan dokter untuk memberikan pengobatan yang tepat kepada pasien. Halo, selamat malam dokter. Perkenalkan saya perawat Ainuning dari ruang rawat inap. Selamat malam juga, Nurse. Ada apa? Saya hendak melaporkan kondisi Ibu Caca Apriliani dengan nomor registrasi 00123 mengalami keluhan kecemasan berlebihan, Dok. Setelah saya lakukan pengkajian, didapatkan hasil pasien marah meledak-ledak, menangis tanpa henti, dan ketakutan yang sangat berlebihan. Kira-kira intervensi medis apa ya, Dok, untuk mengatasi permasalahan pasien? Kalau begitu, lakukan pendekatan kepada pasien dan juga pantau kondisi pasien selama kurang lebih 24 jam ya, Nurse. Kemudian jika di keesokan harinya pasien ini tetap kambuh, maka berikan 5 mg diazepam ya, Nurse. Kemudian pantau kembali kondisi pasien apakah sudah lebih membaik. Baik, Dok, kalau begitu terima kasih. Sama-sama, Nurse. Setelah mendapatkan instruksi dari dokter, perawat segera menghampiri pasien. Permisi, selamat malam Ibu. Saya datang kembali untuk menjalankan arahan dari dokter, yaitu melakukan pendekatan terhadap Ibu. Apakah Ibu berkenan? Iya, Baik. Baik Ibu, sebelumnya apa yang Ibu rasakan pada malam hari ini? Apakah ada keluhan rasa sakit lainnya? Tidak ada, Sus. Saya hanya merasa cemas seperti tadi. Baik, kalau begitu Ibu, mungkin apa yang membuat Ibu merasa sangat cemas dan khawatir saat ini? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Bu, saya takut kehilangan bagian dari tubuhku saya. Saya mengerti Ibu, kehilangan bagian dari tubuh memang bukan hal yang mudah. Ibu
Ibu pasti merasakan banyak perubahan yang membuat Ibu merasa cemas. Apakah Ibu ingin berbagi lebih lanjut tentang kekhawatiran atau ketakutan yang Ibu rasakan? Iya, saya takut bagaimana keluarga saya dan teman-teman saya mengetahui hal ini dan bagaimana saya harus menjelaskan setelah operasi nanti. Kecemasan itu memang sangat wajar, Ibu. Kehidupan setelah operasi memang akan terasa sangat berbeda. Namun, Ibu tidak sendirian dalam proses ini. Ada banyak dukungan dari keluarga, teman, bahkan kami di rumah sakit siap dalam mendampingi Ibu. Apakah Ibu sudah membicarakan kekhawatiran yang Ibu rasakan dengan keluarga Ibu? Sudah, mereka memang mendukung saya, namun saya tidak merasakan hal itu karena saya tetap cemas dan takut. Saya paham, Ibu. Terkadang meskipun orang-orang di sekitar telah mendukung kita, akan tetapi perasaan kita akan sulit disampaikan. Ibu tidak perlu merasa harus menghadapi kondisi ini sendiri. Selain keluarga, ada juga komunitas dan konselor khusus yang bisa membantu Ibu menyalurkan perasaan dan beradaptasi dengan kondisi ini. Selain itu, Ibu juga dapat lebih mendekatkan diri kepada Tuhan agar Ibu merasa lebih tenang seperti itu, Ibu. Iya, mungkin orang-orang yang seperti saya bisa membantu menguatkan diri saya dan saya akan lebih mendekatkan diri pada Tuhan saya. Tentu Ibu dengan bertemu orang-orang yang memiliki pengalaman serupa, mungkin Ibu nanti bisa merasa lebih dipahami dan merasa lebih mendapatkan banyak dukungan dalam menghadapi proses-proses ini. Bagaimana Ibu kondisinya sekarang? Apakah sudah merasa lebih baik? Iya, saya sudah merasa lebih tenang. Terima kasih, sudah mendengarkan dan memberi saran kepada saya. Sama-sama, Ibu. Saya sangat senang dalam mendampingi Ibu menghadapi masa-masa yang sulit ini. Jika ada yang ingin Ibu bicarakan atau tanyakan, saya akan siap dalam mendengarkan. Mungkin apa yang bisa Ibu dapatkan dari pembicaraan kita tadi, Bu? Saya merasa lebih tenang, kemudian saya akan berusaha untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Baik, kalau begitu Ibu, sekarang Ibu bisa beristirahat. Besok saya akan kembali lagi ke sini pukul 8 pagi untuk memeriksa kondisi lanjutan dari Ibu. Apabila Ibu membutuhkan bantuan, Ibu bisa menekan tombol di samping ranjang Ibu. Baik, kalau begitu Ibu, sekarang Ibu bisa istirahat. Besok pukul 8 pagi saya akan kembali lagi ke sini untuk memeriksa kondisi lanjutan dari Ibu. Apabila Ibu memerlukan bantuan, Ibu bisa memencet tombol di samping ranjang Ibu. Baik, terima kasih. Baik, permisi Ibu. Setelah melakukan instruksi dari dokter, keesokan harinya perawat kembali ke ruang rawat inap untuk memastikan kondisi pasien dan menentukan langkah yang selanjutnya. Ketika perawat sudah sampai di ruangan pasien, ternyata pasien sedang tertidur dan didampingi oleh putrinya. Permisi Mbak, sebelumnya perkenalkan saya perawat Indah. Saya mendapat arahan dari perawat sebelumnya yang merawat Ibu, Mas Ening, untuk mengecek keadaan Ibu. Kalau boleh tahu ini sudah tidur dari tadi atau baru tidur? Untuk saya barusan tidur, soalnya semalam tidak bisa tidur. Kalau boleh tahu itu gak bisa tidur karena apa? Ibu saya ternyata baik bisa tidur, soalnya takut akan penyakitnya, terus takut kalau nggak bisa ngomong sama keluarga lagi. Dan saya juga udah jelasin ke ibu saya tentang penyakitnya juga, terus selalu mendampingi ibu saya. Untuk seterusnya ini, saya minta tolong untuk Mbaknya selalu menjaga atau mendampingi ibunya agar tingkat stres ibunya tidak meningkat, agar kondisinya juga menurun. Sudah Mbak, untuk sekarang saya pamit dulu. Terima kasih Mbak. Setelah 2 jam kemudian, perawat menghampiri pasien untuk memastikan kondisinya. Permisi Ibu, selamat pagi. Perkenalkan saya perawat Ainun, perawat yang kemarin bertemu dengan Ibu G. Sebelumnya izin
bertanya, bagaimana Ibu perasaan Ibu pada hari ini? Apakah sudah merasa lebih baik dari kemarin? Bagaimana sus? Saya tidak bisa menerima semua ini. Bahkan saya tidak yakin diri saya bisa sembuh. Saya malu dengan semua ini sus. Baik Ibu, sebelumnya Ibu coba untuk tenang terlebih dahulu ya. Tidak bisa, saya tidak bisa tenang sus. Saya tidak suka dengan lingkungan rumah sakit ini. Sini semua sakit, saya tidak suka berada di sini. Iya Bu, saya paham bagaimana perasaan Ibu. Pasti Ibu sangat sulit dalam menerima kondisi ini. Dan itu bukanlah hal yang mudah untuk diterima. Kami para perawat dan juga dokter akan selalu di samping Ibu untuk mendukung Ibu dan memberikan perawatan yang terbaik untuk kesehatan Ibu. Selain itu, di sini juga ada keluarga Ibu yang selalu mendukung dan menemani Ibu setiap hari. Jadi, Ibu tidak perlu takut sendirian. Kami ada di sini dan akan selalu mendukung dan menemani Ibu. Iya sus, saya akan mencoba menerima diri saya. Walaupun saya pasti butuh waktu yang lama untuk menerima diri saya ini. Ya Ibu, seiring berjalannya waktu, semua pasti akan berlalu. Di sini ada kami, ada keluarga Ibu yang selalu mendukung dan menemani Ibu. Ibu juga jangan patah semangat. Ibu harus yakin kalau bisa melewati semua ini. Baik sus, saya akan mencoba. Bagus Ibu, kalau begitu saya tinggal dulu ya Bu. Nanti siang saya akan kembali lagi ke sini untuk memberikan obat supaya Ibu merasa lebih tenang. Sebelum itu mungkin ada sesuatu yang ingin Ibu sampaikan atau Ibu tanyakan lagi? Tidak ada sus. Baik Ibu, kalau begitu saya pamit undur diri dulu nggih. Mari Bu. Setelah diberikan penjelasan, pasien nampak lebih tenang dan sedikit meneteskan air mata. Beberapa saat kemudian, perawat memberikan obat penenang kepada pasien untuk membantu pemulihannya. Ini Ibu, Bapak. Adik. Sebelumnya, perkenalkan saya dengan perawat Indah yang akan membantu Ibu hari ini. Saya mendapat instruksi dari perawat Aimaning untuk memberikan obat yang anjuran dari dokter. Untuk kondisi saat ini, Ibu apakah sudah lebih baik ya daripada tadi pagi? Biasa aja sus, cuman gelisah seperti kemarin. Ini ada itu obat anjuran dari dokter untuk Ibu minum. Jika Ibu minum obat ini, itu perasaan cemas Ibu bisa berkurang, perasaan gelisah Ibu bisa berkurang, dan Ibu bisa menjadi lebih tenang. Apa obatnya benar-benar bisa membuat saya lebih tenang sus? Selain minum obat, ada beberapa hal yang mungkin bisa Ibu lakukan juga, seperti Ibu mengontrol pikiran Ibu, terus Ibu harus yakin bahwa Ibu itu bisa melewati masa-masa ini sampai selesai. Itu kan ada kami, ada keluarga Ibu juga yang akan mendukung Ibu. Baik, Bapak, ini bisa dibantu Ibunya untuk minum obatnya. Nggih, susah. Ini obatnya. Setelah diberikan penjelasan oleh perawat, keluarga pasien membantu pasien untuk meminum obat tersebut dalam pengawasan perawat yang sedang bertugas. Bisa kan? Pelan-pelan. Pak, terima kasih ya. Iya, makasih ya suster. Setelah 30 menit pemberian obat, perawat kembali ke ruang rawat inap untuk memeriksa kondisi pasien. Assalamualaikum Bapak Ibu. Permisi, saya di sini mau cek keadaan Ibu kembali. Untuk Ibu bagaimana nih rasanya sesudah minum obat, terus setelah Ibu melakukan latihan tadi? Sudah lebih tenang sus. Baik. Sekarang coba Ibu ceritakan bagaimana cara mengontrol pikiran Ibu sekiranya Ibu bisa menjadi lebih tenang. Dengan berpikir positif bahwa saya yakin pasti akan sembuh. Oh, baik, bagus sekali. Apakah Ibu ingat waktu yang dianjurkan oleh dokter untuk minum obat?
jam 1 siang dan jam 7 malam. Baik, jadi selain minum obat, ibu juga perlu menerapkan mengatur pola pikir ibu. Sekiranya ibu bisa menjadi lebih tenang. Dari pikiran ibu yang menjadi lebih tenang, nanti risiko kecemasan ibu menjadi menurun. Gitu. Untuk saat ini selesai, saya mau kembali. Sebelum saya kembali, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah, suster. Ya, terima kasih. Saya pamit terlebih dahulu. Semisal Bapak atau Ibu membutuhkan bantuan, silahkan tekan tombol di sebelah kasur ibunya, gitu. Ya, baik. Kalau begitu, saya pamit terlebih dahulu. Semoga Ibu cepat sembuh, gitu. Iya, makasih suster. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Komunikasi terapeutik adalah kunci untuk memahami dan meredakan emosi klien yang marah. Dengan empati, kesabaran, dan mendengarkan tanpa menghakimi dapat membantu mereka merasa didengar dan dihargai. Pendekatan yang tenang dan penuh pengertian menciptakan ruang yang aman untuk klien mengelola emosinya. Melalui komunikasi yang efektif, kita tidak hanya meredakan amarah, tetapi juga mendukung perjalanan mereka menuju pemulihan.